mari kita bawa pujian dan sembah kita. Lagu ini sebagai kerinduan hati kepada Tuhan. Kerinduan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilahkan untuk mempersiapkan perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan juga melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita.
Mari kita siapkan roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan cawan anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, pengorbanan-Mu memberikan kami jaminan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang begitu mengasihi kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian sembah kita bagi Tuhan. Mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Hello students, how are you guys doing? Welcome to Radiant Student Online Service and welcome to November. Saya harap teman-teman semua di bulan ini bisa sama-sama berjalan terus dalam firman Tuhan, dalam panggilan Tuhan, dan juga mengenal suara Tuhan dalam hidup teman-teman semua. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk panggilan Tuhan untuk setiap kami, dan kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus menuntun kami untuk berjalan hari demi hari, agar kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Teman-teman, hari ini kita mau belajar dari satu orang yang sering banget kita dengar namanya di Alkitab, yaitu Nehemia. Sama-sama kita katakan Nehemia. Siapa Nehemia? Dia adalah orang yang obey banget, taat banget sama Tuhan, dan sangat ready untuk berjalan dalam panggilan Tuhan. So one day Nehemia mengalami hal yang tidak mengenakan. Dia sebetulnya nggak pengen, tapi dia terpaksa harus marah. Ngomong-ngomong soal marah nih, siapa teman-teman di sini yang pernah marah? Pernah ya? Pernah kesel? Teman-teman, kita hidup di zaman dimana semua orang gampang marah. Mungkin di medsos, atau di komen-komennya hate comment gitu ya. Bahkan di gereja, dikit-dikit kesel, dikit-dikit marah. Tapi sebetulnya marah itu salah atau enggak sih? Marah itu sendiri enggak selalu dosa. Enggak selalu dosa ya. Tuhan juga pernah marah. Tapi dia marah karena kasih, bukan karena ego. Nehemia dikenal sebagai seorang pemimpin yang bukan hanya pintar, bukan hanya dia berani, tapi dia juga rendah hati dan tulus. Dia marah karena keadilan Tuhan yang dikhianati. Bahkan waktu dia marah pun dia tetap tenang dan tetap bijaksana. Dia dihormati karena dia punya karakter yang kuat, bukan karena posisinya semata.
So, apa yang Nehemia lakukan waktu dia terpaksa harus marah? Kita belajar dari Nehemia 5, Nehemia itu punya prinsip begini teman-teman. Be angry but do not sin. Marah boleh, berdosa jangan. Efesus 4 ayat 26 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Berarti marah itu bukanlah hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Melainkan dosanya itu yang firman Tuhan katakan, marah boleh tapi jangan berbuat dosa. Ada 2 jenis kemarahan. Yang pertama, sinful anger. Marah gara-gara harga diri gue disakiti. Atau karena gue tidak mendapatkan yang gue mau. Dan hasilnya ada dendam, gosip, atau membalaskan dendam, membalas sakit hati kita. Marah jenis kedua adalah righteous anger. Marah yang benar. Wah, emang ada yang marah yang benar? Marah yang benar adalah karena melihat ketidakadilan. Melihat orang lain disakiti dan melihat hati Tuhan dilukai. Tuhan pun pernah marah, tapi karena dia peduli, bukan karena dia terluka secara ego. Ingat ya, Tuhan marah ketika ada orang-orang yang berjualan di depan bait Allah. Teman-teman, kadang justru kalau kita nggak pernah marah pada hal yang salah, berarti hati kita sudah mulai mati rasa. Waktu Nehemia marah, dia tetap memakai pikirannya. Dia nggak losing his mind, dia nggak kebawa emosi. Di Nehemia 5 ayat yang ke-6 dibilang begini teman-teman. Ketika aku mendengar keluhan mereka, aku menjadi sangat marah. Wah, Nehemia mendengar keluhan orang-orang yang ada bareng dia dan dibilang kata firman Tuhan loh ini, dia menjadi sangat marah. Very, very, very angry. Teman-teman di sini Nehemia jujur. Dia nggak pura-pura sabar, dia enggak kok gue nggak apa-apa. Dia bilang aku menjadi sangat marah. Tapi ayat 7 lanjut dibilang begini, sesudah berpikir masak-masak, aku menegur para pemimpin. Nehemia nggak langsung marah, kesel, nggak langsung posting story sindiran, dasar orang paling menyebalkan. Atau kenapa sih hidup nggak ada yang pernah benar. Dia nggak bikin drama publik, dia nggak bikin drama kepada orang-orang di sekitarnya. Dia pause dulu, dia tarik napas dulu, dia berpikir dulu, mikir dulu, baru bertindak. Sama-sama katakan mikir dulu, baru bertindak. Itulah bedanya orang yang dewasa secara rohani dan orang yang masih kekanak-kanakan. Kalau anak-anak gak suka, gak pengen, gak mau, tantrum ya. Nehemia dan Yesus punya sebuah kesamaan. Mereka punya cara yang sama dalam menangani konflik. Wah, apa nih ya? Kita lihat buktinya. Yesus ngomong di Matius 18 ayat 15 sampai 17. Secara keseluruhan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu punya masalah dengan seseorang, datangilah dia secara pribadi dulu. Bukan lewat gosip, bukan lewat story, bukan lewat ngomong di grup ngamuk-ngamuk. Kata Tuhan Yesus, kalau ada masalah, datangi dulu dia. Nehemia juga gitu, dia nggak mulai dari protes massal, dia nggak mencak-mencak dulu, tapi dia mulai dari pendekatan pribadi. Dia datangi para pemimpin, dia tegur secara pribadi. Baru kalau tidak berubah, baru dia akan bawa saksi. Kita juga belajar di kelas hidup berjemaat ya. Pertama tegur dulu secara 4 mata, berdua dulu. Kalau nggak bisa baru bawa saksi. Kalau tetap keras hati, kekeh banget nih kalau kata bahasa Sundanya. Nggak mau berubah, baru dibawa ke publik. Dikatakan bahwa Nehemia itu punya satu sikap yang sama dengan Yesus. Public confrontation was his last step, not his first reaction. Untuk mengkonfront seseorang dengan secara umum, itu bukan langkah pertama bagi Nehemia dan bagi Tuhan Yesus. Itu adalah langkah terakhir banget. Kalau diajak ngomong berdua nggak bisa, berempat nggak bisa, berdelapan nggak bisa, ya udah deh terpaksa. Supaya dia bisa bertobat. So, how to handle conflict with Jesus way like Nehemiah? Cara untuk menghandle konflik kayak Yesus dan kayak Nehemia nih teman-teman. Sebagai anak muda, sebagai generasi Gen Z, Gen Alpha, teman-teman berhadapan dengan bukan hanya orang yang secara nyata kamu temui, tapi juga kamu berhadapan dengan banyaknya komunikasi dalam sosial media. So how as younger generations you can still respecting others dan juga kamu bisa respect pada older generation dan younger generation. Ada beberapa hal. Yang pertama, appeal to the best in people. Nehemia, dia tahu seni untuk menegur tanpa menjatuhkan. Kalau appeal to the best in people, kita nggak lihat bukan pointing pada salahnya. Ada kalanya kita berbuat salah, tapi bukan berarti kita berbuat salah all the time. Nehemia bilang begini, di Nehemia 5 ayat yang 9,
Kita harus menghormati Allah dengan cara hidup kita supaya bangsa lain tidak menuduh kita. Jadi tetap respecting God dengan cara apapun, termasuk waktu cara kita menegur orang, cara kita marah sama orang. Jangan sampai cara kita marah membuat Tuhan kita tidak dihormati. Kayak gitu ya orang Kristen ya kalau marah. Jangan sampai kita nggak memuliakan nama Tuhan ketika kita sedang marah. Di situ Nehemia nggak memberi label pada orang-orang yang bersalah, dasar lu jahat banget ya, toksik banget. Saat itu Nehemia mengatakan kemarahannya dengan sebuah pengharapan. Dia bicara dengan hope, bukan hate. Hope, bukan hate. Rick Warren, penulis buku Purpose Driven Life dan juga gembala Saddleback Mega Church di Amerika Serikat, dia bilang gini, "You never lift people up by putting them down." Kita nggak akan pernah bisa, gue kan mau untuk membuat dia berubah, makanya gue rendahin dia. Nggak bisa. Rick Warren bilang, "You never lift people up by putting them down." Nehemia menegur orang, dia bilang kalau kamu orang kaya, kamu jangan menindas rakyat miskin. Dan Nehemia juga bilang, kamu sebagai orang kaya seharusnya kamu bisa untuk memberkati mereka. Nehemia melakukannya dengan penuh hormat, dengan penuh respect. Dia nggak marah, dasar ya kamu orang kaya, emang nggak pernah berpikir, emang nggak melihat orang menderita. Nehemia bilang, kalian bisa lebih baik dari ini. You guys can do better. Wow, Nehemia menunjukkan sisi terbaik dari orang-orang, bukan sisi terburuknya. Dan itu juga cara Tuhan Yesus waktu dia menegur kita. Tuhan Yesus menegur kita dengan kasih, bukan dengan caci maki. So are you ready to appeal the best in people? Yang kedua, do not appeal to fear or judgment. Kalau tadi yang pertama, kita melihat yang terbaik dari setiap orang. Yang kedua, jangan fokus, jangan membesar-besarkan ketakutan atau membuat orang lain merasa dijudge. Gak ada seorang pun yang senang dijudge ya teman-teman ya. Nehemia dia nggak menimbulkan ketakutan. Dia nggak ngebuat orang ngerasa, aku salah apa lagi nih ya. Nehemia nggak bikin orang merasa curiga satu sama lain atau nggak membuat ada kebencian antara satu dengan orang yang lain. Nehemia malah mengajak orang untuk melihat yang terbaik dalam diri mereka. Nehemia mimpin dengan membuat orang lain itu bisa menghargai diri mereka sendiri. Waktu orang lain merasa, gue mah emang gak bisa. Nehemia bilang, enggak kok, you have the best, something the best in you. Nehemia tidak memanipulasi mereka dengan mengatakan, tuh kan lu salah, mana bisa sih lu ngerjain ini. Buktinya kali ini lu salah. Bahkan di tengah kesalahan mereka yang bikin Nehemia marah, di tengah-tengah kemarahannya Nehemia tetap sopan, tetap adil, dan tetap mencerminkan kasih Tuhan. So do not appeal to fear or judgment. Walaupun dunia ini atau konten-konten ini atau komen-komen orang kayaknya banyak banget judgment-nya teman-teman ya. Yang ketiga, humility and generosity sebagai kunci untuk dihormati. Nehemia dihormati bukan karena dia pakai tangan besi atau bukan karena dia serem banget, tapi karena dia itu humility and generosity. Dia humble and generous. Dia rendah hati, dia juga murah hati. Di Nehemia 5 ayat yang ke-14 sampai ke-18 dikatakan begini. Selama 12 tahun aku menjadi gubernur, aku dan keluargaku tidak mengambil hak yang seharusnya menjadi bagian kami. Sekali lagi Nehemia bilang selama 12 tahun dia menjadi gubernur, berarti dia jabatannya tinggi ya teman-teman ya. Aku dan keluargaku tidak mengambil hak yang harusnya menjadi bagian kami. Luar biasa, Nehemia nggak memakai haknya, dia nggak memakai jabatannya buat memperkaya dirinya. Dia bahkan ngebayar semua kebutuhan timnya sendiri. Dia ngebayar kebutuhan keluarganya sendiri. Dia ngasih makan 150 orang setiap hari, termasuk tamu-tamu asing. Dia nggak memakai haknya, bahkan kalau bisa dia memberi. Kalau bisa dia memberi bagi negaranya, bagi gerejanya, dan harusnya itu adalah prinsip yang kita miliki juga. Sebetulnya dia bisa aja menuntut haknya, tapi dia memilih untuk melayani. Itulah inti dari humility, dari kerendahan hati. Inti dari kerendahan hati itu adalah mengatakan I can but I do not have to. Saya bisa tapi gak harus saya lakukan itu. I deserve but I give instead. Saya layak dapetin itu semua tapi saya memilih untuk memberi. Ini adalah satu sikap hati, satu attitude yang sangat baik yang bisa kita contoh dari Nehemia dan dari Tuhan Yesus. Yaitu kalau bisa ngasih, ya ngasih. Kenapa harus ngambil? Alkitab bilang begini, di Amsal 29 ayat 23,
Jika kamu rendah hati, kamu akan dihormati. Ini adalah kunci yang membuat Nehemia dihormati. Bahkan sampai sekarang, all leadership, semua orang mau belajar kepemimpinan, mereka banyak belajar dari Nehemia. Bagi Nehemia, kalau tadi Nehemia bilang, enggak, saya nggak akan ambil hak saya mau memberi. Bagi Nehemia ada satu musuh. Entitlement is the enemy. Entitlement itu apa sih? Entitlement itu adalah merasa bahwa gue layak menerima ini. Gue layak menerima semua hak gue layak dihormati, gue layak begini. Dan ternyata merasa layak untuk menerima sesuatu adalah musuh untuk kepemimpinan. Rick Warren nih ngomong lagi, dia bilang entitlement adalah sifat narsistik. Merasa berhak menerima sesuatu padahal belum tentu layak. Rick Warren bilang kalau seorang pemimpin merasa emang gue layak dihormati, emang gue layak begini, dia harus berhati-hati. Teman-teman, mari kita bawa satu sikap hati yang benar dalam generasimu dan juga dalam generasi yang berikutnya. Jadi teman-teman jangan pernah ngerasa, kan gue Gen Z, kan gue Gen Alpha, gue layak dong buat hidup begini, buat hidup begitu. Jangan pernah merasa diri kita layak untuk dapat ini itu, but instead give to others. Orang yang punya mental entitled, dia mikir, aku pantas dapat yang terbaik. Aku harus dilayani. Harusnya aku dong yang ditelepon, harusnya aku dong yang di-chat, harusnya aku dong yang diajak ngobrol, yang bla bla bla. Tapi orang yang seperti Nehemia, dia mikir, aku mau melayani. Meskipun aku bisa minta untuk dilayani. Yesus sendiri berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. So, young people, pengen dihormati, hormati dulu orang lain. Hormati yang lebih tua, hormati yang lebih muda. Belajarlah rendah hati, bukan menuntut hak kamu. Kalau kamu merasa, gue kan udah SMA, harusnya yang SMP nurut dong sama gue. Teman-teman jangan merasa gue layak dihormati, but instead respect others anyway. Nehemia juga punya lifestyle yang murah hati. Dia hidup dengan generous, dia hidup bukan untuk show. Sekalipun dia punya segala hal, dia nggak pengen menunjukkan itu semua. Humility and generosity. Mazmur 112 ayat 9 mengatakan, siapa yang memberi dengan murah hati dan menunjukkan kasih akan menjadi kuat dan disegani. Give, bukan pengen diberi, tapi memberilah. Jadi teman-teman, young people, mungkin kamu masih muda, umur 13, 14, but do you want to be respected? Pengen buat disegani orang lain, belajar memberi. Belajar untuk humble and generous. Memberi apa ya? Kan saya nggak punya uang. Ya udah, kasihlah waktumu untuk mendengar orang lain cerita, kasih tenagamu untuk melayani, kasih your love, kasih perhatianmu. Bukan hanya sekedar memberi uang saat persembahan di hari Minggu. Tapi jangan lupa, persembahan di hari Minggu adalah bagian Tuhan. Jangan sampai kamu skip ya teman-teman. Karena orang sebetulnya nggak akan ingat berapa banyak yang kamu punya. Dia nggak bakal ingat, wah dia punya sepatu baru ya tiap 2 bulan. Wah dia baru punya baju baru, dia nggak inget. Tapi orang akan inget seberapa besar kamu care sama dia. Dulu pas gue sendirian, dia nyamperin, ngajak ngomong, orang akan inget. So teman-teman, walaupun kamu sekarang masih SMP, masih SMA, pikirkan masa yang akan datang. What legacy you want to share with the younger generation? Kak, tapi kan gue masih SMA. Teman-teman percaya deh, gak akan kerasa. SMA kamu itu cuma 3 tahun. Tahu-tahu, kok gue udah kuliah? Udah mau lulus? Udah skripsi? So, what will you be remembered for and what will you give for the next generations? Amsal 10 ayat 7 mengatakan begini, orang baik akan dikenang sebagai berkat. Orang baik akan dikenang sebagai berkat. Do you want to be remembered as a blessing for others? Artinya kamu harus memberikan hal-hal yang bisa kamu berikan kepada orang-orang. Jadi orang-orang ingat, si Cheryl tuh memberkati saya loh waktu itu. Kehidupan Nehemia meninggalkan ada banyak legacy secara rohani. Spiritual legacy. Dia dikenal sebagai seorang pemimpin yang marah dengan benar. Bukan gak pernah marah. Kalau pemimpin gak pernah marah, bisa dipertanyakan ya. Apakah dia sungguh-sungguh memimpin atau tidak? Nehemia dikenal sebagai pemimpin yang marahnya benar, menghadapi konflik dengan kasih, dia nggak maki-maki orang, dia nggak bikin orang ngerasa kejudge. Dia bahkan mengangkat orang lain, biar orang lain tuh punya harga diri, dia rendah hati, dia murah hati, dan dia melayani tanpa minta balasan. Dan di akhir pasal kelima ini, Nehemia menutup dengan doa yang sederhana, tapi dalam banget. Dia bilang gini,
Nehemia 5 ayat 19, ingatlah aku ya Allahku dengan kasih karunia atas segala yang telah kulakukan bagi umatmu. Dia nggak minta balas gue dong Tuhan, kan gue udah ngelakuin ini, gue udah ngelakuin itu, udah ngebangun tembok dan lain-lain. Balas gue dong dengan apa ya, harta mungkin, populer mungkin, dikenal sama seluruh bangsa atau gimana. Dia hanya minta Tuhan, please remember me. Ingatlah aku karena aku sudah melakukan hal-hal yang Tuhan suruh. Ingatlah aku karena aku sudah berjalan dalam the divine purpose yang Tuhan beri buat aku. Karena buat Nehemia yang penting bukan dikenal banyak orang, tapi dikenal Allah. So, anak muda, generasi saat ini, generasi kamu butuh banyak orang-orang kayak Nehemia. Mau nggak kamu kayak Nehemia yang berani marah buat hal yang benar? Kalau ada hal benar, ada hal-hal yang berhubungan dengan ketidakadilan, bisa nggak, berani nggak kamu marah? Bisa nggak kamu tetap tenang dan bijak walaupun kamu lagi dalam kondisi yang emosional? Hidup dengan rendah hati juga dan kamu meninggalkan jejak kasih, bukan jejak luka. Teman-teman, jadilah anak muda yang marah dengan kasih, menegur dengan hormat, memimpin dengan rendah hati, dan meninggalkan legacy yang inspire the next generations. Good people will be remembered as a blessing. Amsal 10 ayat 7. Ingatlah ini, do you want to be a blessing for others, for the next generations? Because we want to learn to love generations. Teman-teman, berapapun umur kamu, hari ini saya mau tanya, kalau kamu sungguh-sungguh pengen jadi berkat, bukan hanya sekedar kata-kata. Hari ini juga, keputusanmu menentukan. Yang pertama, maukah kamu menyerahkan hidupmu pada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan yang kedua, memutuskan untuk hidup seperti Nehemia, untuk melakukan value-value yang benar, dan sekalipun ada banyak tantangannya, kamu tetap mau berjalan dalam wisdom and respect. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu menerima kami apa adanya. Saat ini aku berdoa bagi setiap teman-teman pelajar dimanapun mereka berada, ketika mereka menyadari bahwa mereka penuh dengan dosa dan mau berjalan dalam kebenaran Tuhan. Biar dimanapun mereka berada, mereka merasakan kehangatan kasih Tuhan. Hamba berdoa agar sungguh Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan jamah mereka, rangkul mereka. Bawa mereka untuk masuk dalam keluarga-Mu ya Tuhan, masuk dalam surga-Mu Tuhan. Sehingga mereka berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang hanya karena nama Yesus yang telah menebus mereka. Kami juga bersyukur untuk anugerah Tuhan yang membawa kami untuk bisa berjalan dan memimpin generasi ini. Kami memutuskan untuk bisa memimpin seperti Nehemia yang berani untuk mengatakan hal yang benar, yang berani untuk melangkah dengan kerendahan hati, berani melangkah dengan kejujuran, berani juga melangkah dengan wisdom and respect. Walaupun kami masih muda, tapi kami mau Tuhan, berikan kami kemampuan dari Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melangkah dengan wisdom, melangkah dengan respect kepada semua generasi. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan melalui hal-hal yang indah bersama dengan Engkau. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil dalam apapun yang engkau kerjakan. Berkat Allah yang menjadikan engkau menjadi berkat dalam apapun yang engkau kerjakan. Sehingga orang tuamu, teman-teman sekelasmu, guru-gurumu akan melihat bahwa ada Tuhan Yesus yang menyertai setiap langkah-langkahmu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan konseling atau mau share sesuatu, kamu bisa scan QR Code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan teman-teman semua. So happy weekend, God bless you.